Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pengantar Rekayasa Perangkat Lunak yang beranggotakan 5. Nama saya adalah Yugaska Al-Razak. Perkenalkan, nama saya Dian Ardiansyah. Kenalkan, nama saya Nasrul Abidin Rahmatullah dengan NPM 41155050880 dari Prodi Informatika 2. Perkenalkan, nama saya Aditya Aldi Maulana. Saya Puda Aprilia dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan Quality Assurance. QA terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu ada quality dan assurance. Quality atau dalam bahasa Indonesia adalah kualitas, adalah takaran atau tingkatan baik atau buruknya suatu hal. Sementara kalau assurance dalam bahasa Indonesia, jaminan atau asuransi adalah suatu proses atau tindakan yang menjamin suatu kepastian atau keyakinan. Kalau kita gabungkan, quality assurance adalah proses sistematis untuk menjaga suatu kualitas dalam produk. Siapa yang melakukan hal tersebut? Yang melakukan hal tersebut adalah semua yang terlibat dalam pengembangan software atau perangkat lunak maupun tim QA dalam pengembangan software tersebut. Lalu, mengapa hal itu sangat penting? Dalam kegiatan software engineering, kita harus meminimalisir reward serta mengurangi biaya budget dalam mengembangkan suatu software. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama adalah proses dan praktis software engineering yang terbukti. Yang kedua, adanya manajemen proyek yang solid. Yang ketiga adalah quality control yang komprehensif. Yang keempat, adanya infrastruktur quality assurance. Apa produk yang dihasilkan? Produk yang dihasilkan adalah software yang memenuhi kebutuhan customer, bekerja dengan akurat dan efisien, serta memberikan nilai bagi pengguna yang menggunakannya. Definisi Quality Assurance. Quality Assurance adalah serangkaian aktivitas dan proses yang dilakukan dalam sebuah organisasi untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi persyaratan kualitas tertentu dan memuaskan harapan pelanggan. Quality Assurance merupakan pendekatan sistematis yang berfokus pada mencegah cacat atau kesalahan daripada mendeteksi dan memperbaiki setelah terjadi. Tujuan utama dari Quality Assurance adalah untuk menetapkan dan mempertahankan tingkat kualitas yang tinggi dalam seluruh siklus pengembangan produk atau layanan. Hal ini melibatkan implementasi proses standar dan pedoman untuk memastikan bahwa setiap aspek operasi organisasi memenuhi kriteria kualitas yang ditentukan. Secara keseluruhan, Quality Assurance memainkan peran penting dalam memastikan bahwa organisasi secara konsisten menghasilkan produk dan layanan berkualitas tinggi. Dengan demikian, membangun kepercayaan pelanggan, meningkatkan daya saing, dan meminimalkan risiko yang terkait dengan cacat atau kinerja yang tidak memadai. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai kualitas dari Quality Assurance. Nah, kualitas assurance quality adalah proses dan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau perangkat lunak memenuhi standar kualitas yang ditentukan sebelum dirilis kepada pengguna. Nah, ada beberapa aspek penting yang harus ada dalam kualitas perangkat lunak melalui Quality Assurance, yaitu diantaranya ada perancangan dan strategi quality, dan juga pengujian fungsional, ada juga pengujian non fungsional, ada pengelolaan defect, proses dan standar, juga audit dan review. Nah,
Dalam rangka mencapai kualitas yang tinggi, quality assurance harus diintegrasikan secara menyeluruh dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Nah, setelah itu, pengguna alat dari tepat pelatihan yang baik untuk tim, quality assurance, serta berkolaborasi efektif antara tim, pengembangan dan tim, quality assurance juga sangat penting dalam mencapai kualitas yang baik. Saya akan menjelaskan tentang dilema kualitas software. Dilema kualitas software itu sendiri menurut Bertrand Meyer, jika kita membuat software dengan kualitas jelek, tidak ada orang yang mau membelinya. Tapi untuk membangun software yang sempurna, dibutuhkan waktu, usaha, dan biaya yang sangat besar. Suatu produk juga harus dibuat dengan cukup bagus agar tidak ditolak, tetapi juga tidak terlalu perfect agar tidak memakan waktu dan biaya yang banyak. Dilema kualitas software itu sendiri meliputi good enough software. Good enough software memiliki fungsi dan fitur yang berkualitas dan juga diinginkan oleh end user, tetapi juga sengaja memiliki bug. Good enough software juga harus diterapkan dengan hati-hati sejauh mana dilakukan dan tergantung konteksnya itu sendiri. Contohnya, tidak ada seorang pun yang menginginkan good enough software untuk penerbangan. Selanjutnya ada the cost of quality. The cost of quality atau biaya kualitas mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk mengejar kualitas atau dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kualitas dan biaya hilir, atau disebut juga dengan downstream cost dari kurangnya kualitas itu tersebut. Biaya untuk memperbaiki error akan lebih murah ketika ditemukan di coding phase daripada di sistem testing itu sendiri. Selanjutnya ada risiko. Orang-orang lebih mengandalkan hampir segala aktivitas kehidupan sehari mereka dengan komputer software. Tetapi jika software tidak didesain dengan bagus, maka dapat berisiko memunculkan masalah yang sangat serius. Selanjutnya ada negligence and liability. Negligence and liability, developer itu menganalisis kebutuhan customer untuk mendesain software, tetapi pada akhirnya dideliver ke customer dengan hasil yang tidak sesuai. Customer menyalahkan developer karena ini, tetapi developer berkata bahwa kebutuhan customer sudah berubah. Ini memunculkan pertanyaan apakah kualitas software sudah bagus atau belum. Selanjutnya ada quality and security. Software yang tidak memiliki kualitas yang tinggi akan lebih mudah untuk dihack. Dua hal yang menimbulkan masalah software adalah bug yang merupakan problem implementasi dan software flaws yang merupakan problem arsitektural dalam desain. Kebanyakan orang terlalu fokus pada bug dan kurang memberi perhatian pada software flaws. Selanjutnya ada the impact of management action. Kualitas software tidak hanya dipengaruhi oleh teknologi decision, tetapi juga oleh manajemen decision. Management decision meliputi estimation decision, scheduling decision, dan risk-oriented decision. Estimation decision, pastikan bahwa delivery date rasional. Jika tidak, dijelaskan kenapa kita butuh lebih banyak waktu. Alternatif lainnya adalah menyarankan pengembangan sebagian fitur saja dengan kualitas tinggi. Scheduling decision adalah berhati-hatilah terhadap komponen yang penyelesaiannya tergantung kepada komponen lain. Jika kita melakukan testing sebelum komponen tersebut lengkap, ada kemungkinan terdapat cacat yang tersembunyi di dalam situ. Juga, risk-oriented decision adalah perlunya mengetahui kemungkinan kejadian tak terduga dan membuat contingency plan risk management. Itulah tentang dilema kualitas software. Kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, dilema kualitas software menyoroti pentingnya mencapai keseimbangan antara biaya, waktu, dan kualitas, serta memahami bahwa kualitas merupakan tanggung jawab bersama dalam semua tahapan pengembangan perangkat lunak. Dari sini akan menjelaskan tentang pencapaian software yang berkualitas. Software yang berkualitas merupakan hasil dari good project dan software engineering practice. Dan ada 4 aktivitas luas yang mendukung untuk pencapaian software yang berkualitas, yaitu software engineering method, project management technique, quality control action, dan software quality assurance. Metode software engineering. Jika ingin membuat software yang berkualitas, maka harus memahami permasalahan yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian membuat desain yang sesuai dengan syarat kualitas software dan faktor-faktor sebagai solusi. Teknik manajemen proyek. Kualitas software dipengaruhi oleh keputusan manajemen. Maka manajemen proyek dapat menggunakan estimasi
untuk memastikan delivery dates dapat dicapai. Sekudel defendants sebaiknya dipahami dan tim dapat mencegah untuk tidak menggunakan jalan pintas. Risk planning dilakukan agar masalah yang muncul tidak menjadi lebih besar. Machine learning dan prediksi error. Model prediksi error dapat membuat software developer lebih efisien dan efektif dalam mengidentifikasi error. Model ini menggunakan teknik-teknik statis untuk mencari hubungan di antara kombinasi berbagai software metrik dan software komponen yang menggunakan cacat software. Machine learning menggunakan AI untuk menyediakan sistem yang mampu belajar dan melakukan perbaikan berdasarkan pengalaman sendiri tanpa diprogram dan secara manual. Quality control, pencakupan software engineering action yang memastikan setiap produk kerja memenuhi syarat kualitasnya. Model akan direview dan kode akan diperiksa, lalu dilakukan juga serangkaian testing untuk pengukuran dan feedback. Quality assurance, menyiapkan infrastruktur yang mendukung solid software engineering method, rational project management, dan quality control action. Terdiri atas kumpulan fungsi, audit, dan laporan. Tujuan untuk menyediakan staf manajemen dan staf teknis dengan data tentang kualitas produk, agar mereka mengetahui bahwa tindakan untuk pencapaian produk yang berkualitas tersebut telah berhasil.